Ini berarti proses penyepuhan, Bu. Iya. Kita masuk ke situ. Itu ruang penyepuhan. Baik, pemirsa Negeri Indonesiaku, kalau kita tadi sudah melihat berbagai macam proses bagaimana pembuatan untuk aksesoris pernikahan di Desa Tanjung Batu ini, kita akan beralih ke satu proses, dan proses ini menentukan bagaimana indahnya hasil aksesoris yang sudah kita bentuk tadi. Langsung saja kita lihat. Baik, jadi ini ruangan untuk melakukan proses penyepuhan, Bu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Salah satu prosesnya memang harus disikat dulu. Ini kalau kita lihat tadi sudah dilakukan perendaman terlebih dahulu. Direndamnya berapa lama sebelumnya? 15 menit. 15 menit ya? Tidak perlu terlalu lama berarti, Bu, ya? Kalau tergantung itu kotor apa enggaknya itu. Oh, jadi tingkat kekotorannya juga mempengaruhi seperti itu, Bu, ya? Proses penyikatannya ada metode khusus, harus satu arah atau harus satu arah ya? Sampai dia mengkilat. mengkilat. Sikatan pertama ini harus mengkilat. Oke, sikatan pertama harus mengkilat. Itu dicelupkan dengan cairan apa, Bu? Ini air sabun. Air sabun biasa. Air sabun. Buah sabun ini apa ya? Nah, itu betul, coba. Ini buah sabun namanya. Ini namanya buah sabun kalau lihat di sini ya. Buah sabun, bukan sabun rinso, bukan. Bukan ya? Oh, jadi ini tradisional juga, Bu, ya? Kalau proses penyepuhan ini makan waktu berapa lama biasanya, Bu? Cepet juga lah. Cepet ya? 30 menit, 20 menit? Sekitar itu? Emang harus dilakukan berulang-ulang ya? Dicelup, terus digosok lagi, dicelup, digosok lagi Ini gitu. belum dicelup, belum disepuh. Oh, belum disepuh, ini baru Baru dibersihin pemberi. gitu. Nah, ini air peraknya. Oh, Air perak. air perak. Tapi dicelupkan sama air perak itu nggak boleh lama. Kenapa kalau lama? Rusak cahayanya. Oh, nggak mengkilat gitu ya? Jadi kusam. Ini dicuci air biasa. Ini. Tuh kan putih kan? Hasilnya jadi gini ya, putih ya. Tapi itu baru sekali. Dan harus dilakukan berulang-ulang. Paling sedikit 3 kali. Dicelupinnya. Iya bener, jadi putih ya. Ini kuning-kuningnya udah hilang ya. Nah itu kelamaan merendam di situ. Oh, jadi agak kusam gini ya. Jadi. Kalau untuk air perak itu sebenarnya kalau untuk kulit kita, atau untuk tangan itu berbahaya atau enggak? Enggak juga. Kalau ya berbahaya Yang itu ini ya, yang air rasanya ini. NA-nya. Air ini sama air emas. Oh, air emas berbahaya. Besar itu bahayanya paling besar. Nah, Bu Roda sendiri kan kalau buat ini atau ambil dari ini tadi kan tidak menggunakan sarung tangan atau juga alat pelindung lain. Itu bahaya nggak sih, Bu, sebenarnya, Bu? Bahaya. Bahaya ya? Itu bahaya itu. Jadi ngambilnya pakai apa tadi? Pakai ini ya? Pakai kayu itu. Nah, putus. Walaupun lah sudah di Oh, langsung sambung seperti itu, nggak usah disambung pakai las lagi tadi ya? ya. Pakai kawat lah sudah diputihkan, kawat lah sudah dikuningkan. Mirsa, ini adalah salah satu proses dalam pembuatan aksesoris pernikahan. Nah, kalau tadi kita lihat bagaimana mulai dibentuk dari plat, lalu juga disambung menggunakan mesin las atau dari api las. Nah, sekarang adalah salah satu proses yang cukup menentukan karena di proses ini adalah proses di mana kita bisa melihat sebuah perhiasan atau sebuah aksesoris pernikahan itu menjadi mengkilat dan cantik sehingga siap untuk dipasarkan tentunya. Ini proses penjemuran. Ya, pemirsa, setelah begitu panjang proses kita ikuti mulai dari pembentukan dari plat, lalu juga penyambungan aksesoris dengan menggunakan las, lalu terakhir ada proses disikat ya, lebih ke supaya mengkilat seperti itu, Bu, ya. Dan ini merupakan salah satu Pewarnaan. proses
bisa kita bilang ini merupakan finishing touch-nya, yaitu dengan dijemur dan dibiarkan kering dengan sendirinya. Di terik matahari. Di terik matahari tentunya Bu ya. Biasanya makan waktu berapa lama Bu? Lama juga nggak apa-apa tuh. Oh, lebih bagus. Semakin kering, semakin lebih kering lebih bagus begitu. Baik, jadi ini merupakan seluruh rangkaian pembuatan aksesoris pernikahan di Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Perhiasan pengantin ini bila dirunut mulai dari kepala terdiri dari aisan gede, gandek yang biasanya dipasang di kening, gede betino, gede lanang, cempako, kelapo setandan, beringin yang ramai terjuntai, tanjung, ayunan. Lalu pada bagian leher ada kalung tapak jajo, teratai, selempang, dan pending atau ikat pinggang. Kemudian di bagian bahu dan lengan ada gelang, kano, gelang sepuro, gelang gepeng, dan sapu tangan. Kabupaten Ogan Ilir merupakan pusat pengrajin home industry ataupun pengrajin rumah tangga, di mana salah satunya adalah Kecamatan Tanjung Batu, yaitu Ras Penesak, yang di mana masyarakatnya adalah hampir semua masyarakatnya pengrajin, salah satunya adalah aisan pengantin. Yang lain adalah kerajinan tembaga maupun perak yang terbuat dari perak, yaitu ada berupa cincin, ini bros, ataupun gelang. Ini juga biasa kita gunakan, juga bisa dibuat untuk sebagai cenderamata untuk menunjukkan khas dari daerah Tanjung Batu. Ini angkinan, terdiri dari baju-baju pengantin yang bentuknya sangat unik sekali. Ini biasa dipakai untuk pengantin. Dikerjakan oleh masyarakat dengan secara manual, dengan tangan, langsung dari pengrajinnya. Ini mempunyai ciri khas tersendiri, karena ini tidak dibuat dengan mesin, jadi dia terlihat lebih unik, lebih menunjukkan ciri khas dari Tanjung Batu itu sendiri. Tidak ada yang sama.